Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Niko Adi Chandra Putra dari Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan eh, tugas saya yang dimana berjudul Perencanaan Bisnis Distrik dengan Pendekatan Pariwisata di Kota Batu, Malang Raya. Untuk selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Sebelumnya saya eh, deskripsikan terlebih dahulu apa sih yang disebut Newton atau kota baru. Kota baru tersebut berada di Kota Batu, Malang. Menurut Gulani 1978, Newton adalah mengemukakan pengertian kota baru sebagai kota khusus yang dikembangkan sehubungan adanya upaya pengembangan fungsi tertentu seperti kota pengusahaan industri, kota pertambangan, kota perkebunan, kota penunjang instalasi tertentu seperti instalasi militer. Selanjutnya, dikemukakan dalam wawasan yang lebih luas suatu pengertian kota baru bahwa tidaklah selalu dibangun sama sekali baru di atas suatu wilayah lahan perawan, tetapi juga mungkin merupakan suatu pengembangan dan pembaharuan pemukiman pedesaan atau kota kecil secara total menjadi kota lengkap yang mandiri. Nah, mengapa saya mengambil tugas ini di Kota Batu Malang? Dikarenakan ya apa dari segi pengertian Gulani bahwa Kota Batu itu merupakan kota yang berkembang. Kota Batu adalah merupakan kota otonom yang secara mandiri berdiri sendiri yang sebelumnya merupakan satu wilayah di Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya terdapat perencanaan dari Paul Davidoff 1982. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik. Hal ini berkesinambungan dengan perancangan yang diutarakan oleh John Watt tahun 1997 yang dimana perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui tiga proses yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain adalah pemrograman, penyusunan rancangan, dan pelaksanaan rancangan. Lalu kita masuk ke pengertian bisnis distrik. Bisnis distrik atau distrik bisnis pusat atau kawasan niaga pusat adalah pusat bisnis dan komersial di suatu kota. Di kota-kota besar, kawasan ini biasanya identik dengan distrik keuangan di kota tersebut. Diperuntukkan sebagai pusat bisnis, niaga, komersial, dan rekreasi di kota besar. Yang dimana eh, kita lihat bahwa di Kota Batu ini merupakan kota yang sedang berkembang dan maju di bagian pariwisatanya, maka saya di sini ingin merencanakan sebuah bisnis distrik supaya kota ini bisa lebih mandiri lagi ke depannya. Yang dimana bisnis distrik ini eh, mendekati dengan konsep pariwisata, yaitu pariwisata, suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk kegiatan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Kota Batu merupakan kota yang maju di bidang pariwisatanya, tapi juga termasuk dalam kota yang sedang berkembang menjadi kota mandiri. Lalu selanjutnya yang kalian tahu bahwa
Saya mengambil set tersebut di Malang Raya. Mengapa Malang Raya? Apa bedanya dengan Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang? Nah, jadi Malang Raya ini adalah sebuah wilayah metropolitan yang berada di Jawa Timur, yang mencakup Kota Malang, Kota Batu, serta Kabupaten Malang. Jadi memang Malang Raya ini keseluruhan istilahnya, keseluruhan dari tiga kota tersebut. Dan spesifiknya lagi, set tersebut saya ambil di Kota Batu, yaitu kota wisatawan Provinsi Jawa Timur yang terletak 90 kilometer sebelah barat daya kota Surabaya dan 15 kilometer barat laut Kota Malang. Dan untuk karakteristik set tersendiri, saya mengambil luasan 27.000 meter persegi atau 2,7 hektar, yang di mana dikelilingi oleh Rau Jalan Kartika selebar 7 meter, Rau Jalan Abdul Ghani atas 7 meter, dan Rau Jalan Imam Bonjol atas 7 meter. Lalu terdapat jalan utama yaitu Jalan Sultan Agung yang mempunyai lebar 30 meter. Dari koefisien dasar bangunan, saya mengambil dari RT RW Kota Batu setempat yaitu 80%, maka diperoleh menjadi 21.600 meter persegi. Alasan memilih site tersendiri, yang pertama, karena Kota Batu merupakan kota otonom yang sedang berkembang menjadi kota mandiri yang kompleks. Dan yang kedua, karena merupakan salah satu kota rekreasi dan pariwisata yang terkenal dengan keindahan alamnya. Maka dengan alasan tersebut, saya ingin merencanakan suatu pariwisata dengan konsep yang berselarasan dengan bisnis. Lalu alasan yang ketiga, mungkin dari jalur transportasi. Jalur transportasi tersendiri sangat mudah untuk diakses, yaitu keluar masuk hanya ada satu jalur utama, yaitu Jalan Sultan Agung, yang menghubungkan Kota Batu dan Kota Malang dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Bahkan bisa diakses untuk transportasi seperti motor, mobil, bis, dan angkot-angkot yang lain. Pengguna di sekitaran saya juga mayoritas adalah penduduk sekitar dan wisatawan lokal maupun asing yang ingin berlibur atau mengadakan tur kelompok. Existing site sendiri, saya mengambil 4 bagian, yaitu utara, selatan, dan barat timur. Di bagian barat sendiri terdapat jalan yang masih asri ya, masih banyak semak-semak dan rumput-rumput yang tinggi. Lalu di bagian selatan pun juga sama, tetapi terdapat satu dua pemukiman warga di situ. Dan yang ketiga di utara, hmm, itu terdapat dinding pembatas site kita dengan site orang lain. Lalu di bagian timur itu terdapat akses jalan dan pemukiman-pemukiman warga. Eh, Sepertinya itu bukan hanya sekedar pemukiman, tetapi tempat penyewaan seperti villa untuk para wisatawan-wisatawan. Kita masuk ke analisa potensi yang berada di tapak tersebut, dan yang saya temukan bahwa eh, statistik data dari BPS Go Kota Batu terutama, yang pertama, udara yang masih sejuk. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember itu rata-rata harian untuk suhu berkisar eh,
antara 20 derajat sampai 22 derajat Celcius, yang di mana suhu tersebut merupakan suhu yang sejuk untuk dinikmati oleh para wisatawan-wisatawan yang berkunjung. Dan rata-rata hari perhujan juga di sini lumayan tinggi ya, lumayan curah hujannya tinggi karena eh, bagaimana tadi suhu yang di situ merupakan suhu yang dikatakan dingin. Yang kedua yaitu kawasan atau wilayah yang masih berkembang. Bisa dilihat dari luas daerah menurut kecamatan di Kota Batu, yaitu sumber dari BPS Kota Batu, bahwa kecamatan satu yaitu Batu, yang kedua Junrejo, yang ketiga Bumiaji, yang mempunyai luasan sebagai berikut yang tertera dan masih banyak terdapat daerah hijau yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Maka bisa dikatakan Kota Batu merupakan kota yang sedang berkembang. Yang ketiga, yaitu pelancong yang makin bertambah. Bisa dilihat dari statistik juga di BPS Kota Batu bahwa wisatawan umum atau wisatawan lokal maupun asing di sini dari bulan ke bulan terdapat peningkatan yang lumayan signifikan, mulai dari datang dan pergi atau dari sampai menginap beberapa hari. Yang keempat yaitu makin bertambahnya destinasi perhotelan. Dari pelancong yang makin bertambah, maka pemerintah di Kota Batu sendiri juga gencar untuk menambahkan destinasi perhotelan mereka sebagai tempat istirahat para pelancong-pelancong tersebut. Bisa dilihat dari indikator perhotelan dari tahun 2020 sampai 2022, yaitu jumlah hotel yang tersedia mengalami kenaikan di 2021 sampai 2022, dan kamar yang tersedia pun juga makin bertambah setiap tahunnya. Dan rata-rata menginap tamu pun bisa dibilang cukup lama ya, dilihat dari tabel tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke analisa masalah. Ada beberapa masalah yang saya temukan di sekitaran site tersebut. Yang pertama adalah masalah penerangan. Bisa dilihat dari jalan lingkungan sekitar site itu sangat minim untuk penerangan jalan. Berdasarkan standar SNI dari Kementerian PUPR, di jalan lingkungan mendapatkan spek tinggi penerangan jalan kurang lebih 5 meter dan berjarak per tiang itu 20 meter. Dan di sini juga saya lampirkan untuk tabel tinggi tiang dan nilai iluminasi menurut Kementerian PUPR. Untuk jalan sendiri saya dikategorikan menjadi jalan lingkungan, yaitu di sini tertera tinggi tiang kurang lebih 5 meter dan jarak antar tiang 20 meter. Yang kedua, terdapat masalah pedestrian. Pedestrian di sekitar site masih belum tersedia, atau bisa dilihat dari foto yang saya lampirkan bahwa di sekitaran site pedestrian masih ditumbuhi semak belukar seperti seperti foto yang saya lampirkan tersebut. Sehingga menerapkan standarisasi dari Kementerian PUPR, maka terdapat standar seperti berikut. Di tabel yang saya temukan di Kementerian PUPR, bahwa jalan lingkungan atau jalan lokal itu harus pejalan kaki maksimum 35 pejalan kaki per menit.
dan lebar efektifnya itu 1,5 meter. Untuk selanjutnya, terdapat analisa pendekatan terhadap site. Di sini mengapa saya memilih site tersebut berada di eh, blok yang saya lampirkan ini, karena akses untuk menuju ke fasilitas yang tersedia itu terbilang dekat, dekat sekali. Bahkan di samping samping barat side itu terdapat museum angkut yang di mana setiap harinya itu wisatawan-wisatawan lokal maupun asing itu banyak yang berwisata ke tempat tersebut. Dan tidak lupa bahwa saya juga terdapat RSUD di mana yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari lokasi site. Dan untuk plaza, terdapat Lipo Plaza Kota Batu yang di mana berjarak sekitaran 1,6 kilometer dari site. Untuk destinasi pariwisata yang lain juga terdapat Jatim Park 1 dan 2 yang di mana lokasi tersebut berada di selatan dari set yang saya pilih. Ya, untuk konsep dari konsep tapak saya sendiri mengalokasikan parkir eh sebelum masuk ke parkir kita eh, menganalisis dulu konsep tapak yang saya ambil yaitu pada perancangan bisnis distrik kali ini berlokasikan di Jalan Sultan Agung Kota Batu dengan luasan site yaitu 27.000 meter persegi yang saya jelaskan tadi dan eh, penempatan massa bangunan juga ditentukan dari analisa masalah yang saya analisis di sebelumnya. Yang pertama, parkir. Untuk parkir sendiri, saya rencanakan berada di sisi kanan side supaya mendapatkan sirkulasi keluar masuk kendaraan yang baik. Dengan lahan yang cukup luas di sisi kanan, maka saya rasa tidak ada kendala untuk sirkulasi lahan parkir. Dan selanjutnya bangunan utama yang direncanakan terbangun di tengah site. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sirkulasi pengguna dan hubungan antar ruang atau bangunan. Jadi, mengapa bangunan utama di tengah? Yang saya pikirkan adalah tentang hubungan antar ruang dan sirkulasi untuk pengunjung, supaya dari bangunan utama menuju parkir atau bangunan yang lain itu tidak terlalu jauh. Dan yang ketiga, terdapat sarana pendukung. Sarana pendukung sendiri saya tempatkan dengan sendiri site yang saya pilih. Sarana pendukung di sini antara lain terdapat food court dan sarana hiburan lain. Yang dimana seperti konsep awal dengan pendekatan pariwisata, maka dengan adanya sarana pendukung dari kiri side, dapat diharapkan para pengguna tidak hanya mendapatkan sarana untuk berbisnis saja, tetapi juga bisa merasakan hiburan yang dimana di Kota Batu terkenal dengan majunya di bidang pariwisata mereka. Sekian untuk pemaparan pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan kurangnya kejelasan saat berbicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.